Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali kembali hadir di YouTube channelnya aku, Imron Zulfikar, Living Overseas. Seperti biasa, kita akan membahas tentang gimana caranya dapat kerja ke luar negeri. Dan kali ini aku udah punya teman sharing atau teman akan berbagi cerita. Temanku ini sudah bekerja di luar negeri di beberapa negara dan dia akan berbagi cerita, berbagi kisah gimana dia bisa dapat kerja ke luar negeri. Tara tara tara. Apa kabar Wahyu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya gimana? Aku di sini baik Wahyu. Mumpung masih suasana Lebaran, meskipun udah lewat beberapa hari, mohon maaf lahir Oh dan batin. iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama buat para penonton semuanya juga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kita kali ini dibukakan jalan dan rezeki kita untuk menuju mimpi-mimpi kita, terutama mimpi-mimpi kalian yang pengen bekerja ke luar negeri. Dan ini momennya tepat sekali. Jadi setelah Idul Fitri ini kalian dapat jalan nih yang mungkin akan dibukakan oleh Mas Wahyu. Nah, gimana caranya dapat bekerja ke luar negeri? Yang mungkin informasinya kalian nantikan sejak kemarin. Jadi sekarang kita tanya-tanya ke Mas Wahyu. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas Wahyu. Ya, panggil aja Wahyu. Ya, saya kebetulan sama dengan Imron, kita memulai karir ya Imron ya di Hmm. hospitality industry. Oh, Jadi ya saya sendiri sudah sekitar 11 tahun berkecimpung di hospitality industry, di mana ya mungkin hotelier ya teman-teman kenal gitu. Dan sekarang posisinya saya sudah berada di Middle East, di Oman tepatnya. Saya di negara Oman sekarang gitu. uh, dari daerah. Oke, Ya, kita kan tanya lebih banyak tentang bagaimana Wahyu bisa sampai di Oman, kemudian ya perjalanan karirnya, udah 11 tahun bekerja di industri perhotelan atau hospitality. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Jadi karena aku punya kurang lebih 35 video yang membahas tentang cara dapat kerja ke luar negeri. Jadi kalian bisa tonton semuanya dan mudah-mudahan dengan informasi yang saya bagikan di video tersebut bisa membantu kalian untuk bekerja ke luar negeri. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, Wahyu. Jadi gimana ceritanya nih kamu bisa sampai di Oman? jadi boleh ya Imron ya sharing dari awal sampai akhir nih. Boleh. Oke. Jadi dari Oman, saya di Kuwait gitu. Jadi 1,5 tahun kurang lebih. Setelah itu, sebelum itu juga sempat di Abu Dhabi dan sebelumnya ya memang lebih lama di Indonesia. Hmm, Kenapa bisa sampai ke luar negeri, Oman, Kuwait ataupun Abu Dhabi lah itu? Karena puncaknya waktu itu COVID melanda seluruh negeri. Saya stuck waktu itu di Bali. Saya stuck di sana dan meskipun untuk pulang kampung ke daerah asal saya itu nggak bisa karena penerbangan ditutup dan saya sempat tertahan sekitar 8 bulan atau 9 bulan gitu. Dan ya dikarenakan ya memang kita industri perhotelan kan kalau nggak ada tamu ya kita nggak akan dapat ibaratnya gaji yang memadai begitu. Dan di saat itu ya memang benar-benar nih butuh memang kita butuh uang gitu kan. Jadi kayak nggak akan bisa untuk stay lama di Indonesia karena apa? Karena banyak teman saya yang hotelier, mereka pada banting setir nih, kayak hmm, jadi driver gokar, ojo ojek online. hmm. Jadi memang dan jual juga kayak bikin restoran kecil-kecilan, rumah makan gitu. Jadi banyak banting setir lah waktu itu. Jadi saya mikir nih kalau di Indonesia terus kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa nih gitu loh. Karena jadi dan kebetulan waktu itu 2021 awal dunia luar itu mereka sudah mulai membaik hospitality-nya. Hospitality-nya udah mulai baik. Dan saya mencobalah memberanikan diri untuk karena keadaan
saya mencoba memberanikan diri untuk apply keluar. Jadi berapa lowongan itu saya masukin aja gitu, Oke, masukin nanti oke. itu. So, Dan lowongan kerja ke luar negeri itu kamu dapatnya di mana, Wahyu? semua pekerjaan ya departemen itu kan pasti ada platform untuk ke situ gitu loh, untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan platform yang aku pegang terus dari dulu itu adalah LinkedIn gitu loh. Dan itu ya easy kok, ya kita cuma download seperti biasa dan semua informasi lowongan kerja ada di situ. Ya. Dan waktu itu memang hospitality sudah meledak, buka besar-besaran di luar ya, tapi bukan di Indonesia. Dan aku dapatin channelnya itu dari LinkedIn, platformnya aku dapetin. Dari Gitu. LinkedIn. Sebagai Ya, informasi buat teman-teman, aku pernah bahas video tentang LinkedIn, nanti linknya aku taruh di bawah. Jadi LinkedIn itu semacam jejaring sosial, sama dengan kayak Facebook, sama dengan mungkin Instagram, tapi LinkedIn itu lebih kepada jejaring sosial profesional. Jadi isinya itu adalah orang-orang profesional, biasanya HR dari perusahaan ini atau general manager dari perusahaan ini. Jadi kalau teman-teman pengen dapat lowongannya tuh, biasanya kalau tips dari aku ya Yu ya, aku biasanya suka nge-add HR dari perusahaan-perusahaan yang aku mau. Karena kalau kita udah temen sama mereka, setiap mereka posting kita bisa lihat. ya, Karena HR benar, pasti dia posting lowongan, bener nggak ya? benar banget, benar Jadi banget. aplikasi yang teman-teman mesti miliki kalau pengen kerja ke luar negeri, kalian harus punya LinkedIn dan jangan lupa profilnya harus diisi sebagus mungkin ya. Wahyu kan bilang apply pokoknya setiap ada lowongan di-apply, setiap ada lowongan di-apply. Ingat nggak kurang lebih ada berapa lowongan yang sudah di-apply pada saat itu dan dalam durasi berapa lama? Jadi kebetulan, jadi tidak menutup, jadi kebetulan tidak menutup kemungkinan buat yang sudah ada pengalaman dan yang belum ada pengalaman. Ya, sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Karena pada saat itu untuk aku sendiri itu memang sudah 6 tahun di lini ini, di industri ini gitu loh. Jadi aku apply waktu itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu, satu hari itu ada sekitar 20 sampai 30. Ya, 30 kali ya, 7 hari berarti kamu tuh udah ngirim lowongan 210 dalam 1 minggu. kurang lebih. Karena memang waktu itu frustasi Hmm, dan benar-benar memang segala macam over aku masukin pokoknya. apply. Gitu. Oke. Jadi Ya. apply-nya lewat email ya, maksudnya ya Yu ya. Kita kirimnya Ya, lewat email kan ya. Oke. lewat email, terus juga ada kan yang langsung, beberapa hotel yang langsung aja masuk dari aplikasi. Jadi kamu cuman prepare CV aja bagus, terus Mhm. masukin aja ke sana, isi datanya. Udah, that's it. Nanti Mudah. di email. Ya, Dan mudah ya Yu ya. Maksudnya zaman mudah. sekarang kita nge-apply mudah. Nih dari Wahyu nih kita bisa belajar bahwa karena aku banyak banget dapat komen, Kak, aku udah nge-apply ke perusahaan ini, udah 3 minggu kok nggak dibalas-balas ya. Jadi kalau kalian ngelihat lowongan, apply, apply, apply sebanyak mungkin. Jadi ibarat kita mancing, kalau kita punya mata pancing banyak, masa sih nggak ada satu yang nyangkut gitu. Tapi kalau kamu cuma punya satu mata pancing, kamu cuma nunggu di mata pancing itu doang, ya itu buang-buang waktu ya, Yuk. Nah, Benar, benar. nah, terus mungkin bisa cerita ke teman-teman di sini, setelah kamu nge-apply selama 1 minggu itu, mungkin kamu ingat pertama kali yang kamu dapat respon dari mereka. Maksudnya, kan ada yang auto respon ya, ada yang auto Hmm, email. Maksudku tuh adalah yang benar-benar direspon dan benar. diajak untuk interview gitu. Itu setelah berapa lama? Jadi, setelah 1 minggu aku apply, ya, aku apply semuanya, aku dapat get back itu hotel pertama. Dapat get back di hotel pertama, boleh disebutin brandnya. Boleh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Itu di Grand Hyatt Al-Khobar waktu itu. Grand Hyatt Al-Khobar itu di Saudi Arabia. Di Arabia. Dan karena itu respon pertama, aku langsung
ikutin aja prosesnya gitu loh. Jadi langsung interview dan segala macam. Tapi dapat responnya itu setelah 1 minggu. Dari 1 minggu aku apply, itu dapat responnya itu di hari ke-9 atau ke-10. Itu dapat langsung ya. Langsung dapat respon. Makanya aku ya gitu. Dan habis itu proses interview sekitar pokoknya ada 3 kali interview karena hotel itu Grand Hyatt Al-Khobar itu waktu pada masa itu grand opening. Jadi buat fresh graduate juga jangan takut nggak ada pengalaman, karena pengalaman aku rata-rata yang grand opening itu dia tidak terlalu menyaring gitu loh. Bahasanya ya, dia tidak terlalu menyaring buat kamu expertise atau yang sudah punya keahlian atau tidak. Jadi fresh graduate itu juga jangan takut, karena nggak semua hotel itu juga menyaring dengan ketat gitu loh. Ada beberapa hotel juga dengan kondisi tertentu yang pasti kalian diambil. Kalau memang benar-benar interviewnya memenuhi standarnya mereka. Jadi sekitar hari ke-10 lah, Imron, aku direspon di email dan selanjutnya melakukan wawancara sampai 3 kali. Habis itu offer letter keluar. Jadi setelah offer letter keluar itu sekitar minggu ketiga. Jadi minggu pertama minggu pertama itu proses submit aplikasi, terus lamaran. Minggu kedua proses interview dan segala macam. Minggu ketiga itu offer letter aku keluar waktu itu. Offer letter ya. Teman-teman yang mungkin masih bingung ya, offer letter tuh maksudnya kontrak. Jadi kamu udah dapat kontraknya, kontrak kerja. Terus berarti termasuk cepat ya Yu ya, maksudnya rentan waktunya termasuk cepat. 1 minggu apply, 1 minggu kemudian dapat balasan, lalu interview. Setelah interview, cuma 3 kali interview ya. Setelah 3 kali interview, lalu dapat offer letter atau dapat kontrak. Jadi Wahyu udah tanda tangan kontrak dalam 3 minggu.